Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Lusana Prantiwaru. Kali ini saya akan menceritakan ulang buku bacaan saya. Buku yang saya ambil adalah Kewirausahaan Perencanaan Bisnis di Era Digital. Saya memilih buku ini karena sangat sesuai dengan kondisi kita sebagai mahasiswa atau calon pebisnis di tahun 2025 ke atas. Buku ini tidak hanya teori, tetapi membahas mindset yang harus dimiliki agar bisnis kita sukses di masa era digital sekarang. Alasan lain memilih buku ini karena pembahasannya sangat lengkap, khususnya di bagian perencanaan. Bapak Dr. Antoni Setiadi memberikan langkah demi langkah bagaimana cara mengubah ide yang cuma ada di kepala menjadi bisnis plan yang layak dibiayai. Oke, saya akan memulai dari halaman 51 sampai 150. Ini adalah intisari bagaimana kita menguji ide bisnis kita. 1. Memicu kreativitas dan motivasi. Bagian awal buku ini bercerita tentang bagaimana kita harus punya motivasi yang kuat saat membuat bisnis plan. Penulis mengatakan bahwa perencanaan bisnis bukan sekedar formal, tetapi peta jalan yang membutuhkan semangat. Di sini kita diajak melihat masalah di pasar sebagai peluang. Tanpa kreativitas, bisnis plan kita akan sama saja dengan ratusan rencana lain di luar sana. Yang kedua itu, uji kelayakan kritis di halaman 81 sampai 130. 2. Uji kelayakan kritis di halaman 81 sampai 130. Di halaman berikutnya, fokus pada analisis kelayakan usaha. Ini adalah bagian penting di mana kita harus jujur pada diri sendiri. Ide ini beneran untung nggak ya? Kelayakan pasar di halaman 90 sampai 100. Kita diajari jadi detektif. Kita harus tahu siapa target pasar kita, siapa pesaing kita, dan bagaimana cara kita mengalahkan mereka. Kelayakan finansial di halaman 110 sampai 125. Penulis mengatakan bahwa bahasa bisnis adalah angka. Kita harus bisa membuat laba rugi, arus kas, dan titik impas atau break even point. Intinya, kita harus tahu berapa unit yang dijual agar modal balik. 3. E-bisnis. Ada satu bagian yang sangat terkesan, yaitu membahas e-bisnis. Ini bukan cuma soal jual di Instagram, tetapi integrasi teknologi di proses bisnis. Bagaimana kita memanfaatkan data customer untuk marketing dan bagaimana memperluas jangkauan pasar tanpa perlu Bagian yang terkesan bagi saya adalah analisis kelayakan finansial, terutama titik impas. Karena ini akan mengubah mindset saya yang tadinya, pokoknya ideku harus berhasil, menjadi ideku harus punya safety net yang harus terhitung. Sampai halaman 150, kesan yang saya dapat adalah buku ini sangat sesuai, tidak ada teori yang bertele-tele. Pelajaran yang dapat selama membaca buku, yang pertama itu stop dreaming, start planning. Ide tanpa bisnis plan hanyalah angan-angan. Rencana adalah keseriusan kita. Yang kedua itu, agar tidak pernah bohong. Kita harus pandai menguasai perhitungan keuangan dasar seperti BIP. Yang ketiga itu, jadilah digital native. Di era ini, kunci untuk efisiensi, jangkauan, dan kecepatan adalah integrasi bisnis. Itu saja cerita ulang dari saya di halaman 51 sampai 150. Semoga memberikan gambaran bagaimana proses perencanaan bisnis yang efektif di era digital. Terima kasih, dadah. Motor kencang main di tikungan, cuma bisa ngomong di belakang. Udah jelas gue jauh di depan, banyak batu di dunia maya. Tapi kalau ketemu doi kemaja, belaga baik, belaganya pas tapi nyalinya sia seberapa.